Ini kita akan lanjutkan keberhasilan atau kesuksesan yang ketiga adalah yang disebut sebagai keberhasilan atau kesuksesan waktu. Jadi penjelasannya dari kitab kita seperti ini. Seseorang mungkin akan terlahir pada saat pemerintahan itu dipimpin oleh seorang yang tidak baik, oleh raja yang tidak baik, oleh presiden yang tidak baik, dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bermoral, mungkin menteri yang tidak baik, atau dalam konteks kehidupan sehari-hari mungkin Anda bekerja di bawah pimpinan seorang yang tidak baik, dikelilingi oleh tim yang tidak baik dan seterusnya gitu. Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu ya. Maka itu disebut sebagai kegagalan waktu, tetapi kesuksesan waktu adalah seperti ini. Jadi seseorang banyak melakukan hal yang tidak baik, atau kalau dia berada di kegagalan waktu ya, dipimpin oleh seorang yang tidak baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bermoral, maka dalam keadaan seperti itu karma-karma buruk dari masa lalu akan berbuah satu persatu. Tetapi skenarionya berubah menjadi karena ada sebuah karma baik yang berbuah, dia terlahir pada waktu, pada zaman pemerintahan dipimpin oleh seorang yang baik dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana. Karena kesuksesan waktu itulah maka timbunan biji karma baiknya akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah, sementara timbunan karma buruknya akan terlumpuhkan. Hukumnya seperti itu. Ya, saya harap Anda memahaminya. Contohnya adalah kesuksesan waktu. Kalau di dalam kitab itu dijelaskan yang pertama pada awal kapa, artinya awal bumi ini terbentuk. Kalau seseorang terlahir ya di bumi ini pada awal alam semesta ini terbentuk, maka dikatakan orang tersebut akan terus-menerus memetik buah karma baiknya. Ya, dia kan baru saja turun dari alam Brahma Abhasara kan, tubuhnya masih bersinar dan lain sebagainya. Yang ada hanya kebahagiaan saja. Ya, penderitaan jarang muncul di dalam kehidupan manusia yang hidup di awal bumi ini terbentuk atau awal kapa. Kemudian yang kedua dalam kitab komentar menjelaskan hidup pada saat ada Raja Cakrawarti, Raja Pemutar Roda, ini Raja Universal, Raja penguasa dunia ini. Mungkin kalau zaman modern ini presiden dari negara adidaya yang menguasai seluruh dunia ini. Dikatakan di dalam kitab kita Raja Cakrawarti adalah raja yang sangat pious, sangat berbudi luhur ya, dan juga mempraktekkan dhamma sehingga rakyat yang hidup di bawah kepemimpinannya hidupnya tenang, damai dan bahagia. Ya, jadi lihat ada hubungannya. Kalau kita mempunyai pemimpin yang baik, hidup kita jadi baik. Kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak baik, hidup kita bisa jadi tidak baik ya. Kemudian kesuksesan waktu yang ketiga di dalam kitab tafsir dijelaskan kalau kita lahir di zaman Buddha dan bertemu dengan Buddha, menjadi murid Buddha, maka semua karma baik kita atau banyak dari karma baik kita akan berbuah, sementara banyak dari karma buruk kita akan lumpuh, tidak mendapat kesempatan untuk tumbuh subur dan berbuah. Dalam dunia modern saya beri contoh itu misalkan mereka yang terlahir atau hidup di negara-negara maju seperti Singapura, Australia atau negara maju manapun ya. Yang saya tahu Singapura, kehidupan di negeri tersebut, rakyat yang hidup di negara tersebut sudah sangat tertata rapi. Semuanya sudah ada kepastian hukum dan lain sebagainya, sehingga manusia di sana khususnya para wanita tidak takut untuk berjalan di Singapura, berjalan kaki tengah malam dan lain sebagainya. Hidup di sana nyaman-nyaman saja. Relatif orang Singapura lebih berbahagia daripada orang Indonesia ya. Setuju enggak? Enggak? Enggak juga ya? Ya, oke, enggak apa-apa enggak setuju. Hidup mereka lebih mudah ya dalam konteks seperti itu. Tentu saja kita tidak menganalisa secara perfect ya, tapi hidup mereka lebih nyaman ya, semua terjamin ya. Kalaupun ada satu dua yang merasa stres karena beban kehidupan yang makin tinggi ya wajar saja, tetapi secara overall kehidupan mereka nyaman, lebih nyaman ya. Kenapa? Karena semuanya sudah rapi ya. Nah, bukan berarti orang-orang yang hidup di negara maju tidak mempunyai karma buruk. Mereka mempunyai karma buruk, tetapi karena mereka terlahir di kesuksesan waktu, maka karma buruknya lumpuh. Ya,
orang Singapura itu sebenarnya punya apa sih negara Singapura? Hah? Dia dulu aja air aja nggak punya loh dulu. Air minum nggak punya loh. Apalagi mineral yang lain-lain. Air minum aja harus beli dari Malaysia gitu. Makanya dulu Malaysia sempat sewot kan awal-awal saya dengar gitu. Pintarnya orang Singapura, dia beli air dari Johor, begitu sampai di Singapura dikemas jadi air mineral, kemudian dijual balik ke Johor. Jadi mereka yang terlahir di negara maju sekarang bandingkan contoh ekstrim yang lain. Mereka yang terlahir di negara-negara yang kurang maju, yang sangat-sangat tidak maju seperti negara di Afrika yang rakyatnya kelaparan dan lain sebagainya. Lihat perbedaannya. Bukan berarti orang yang lahir di negara tidak maju yang hidupnya penuh dengan kelaparan tidak mempunyai karma baik. Mereka mempunyai karma baik ya, tetapi karma baiknya untuk sementara lumpuh gitu ya. Nah, jadi kesuksesan waktu adalah terlahir pada zaman, pada masa pada zaman di mana kita mempunyai pemimpin yang baik, dan itu bisa juga terjadi pada saat Anda bekerja di bawah pimpinan seorang manajer yang baik ya. Kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dan inilah mengapa Buddha mengajarkan kepada kita untuk mempunyai kalyana mita, karena dengan mempunyai kalyana mita, kalau di dalam teks dikatakan jalan mulia berunsur 8 akan berkembang. Dengan mempunyai kalyana mita, maka semua hal yang baik dari hati kita, kualitas hati kita akan berkembang. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kualitas hati kita yang buruklah yang akan berkembang. Nah,